Halo teman-teman, nama saya Panji Farwira. Saya akan menjelaskan pertemuan 8. Yang pertama nomor 1 jenis risiko, yaitu risiko naiknya cukai rokok. Metodenya itu identifikasi sumber-sumber risiko lingkungan politik. Deskripsi risikonya, sasaran dalam risiko ini ialah naiknya pengeluaran untuk pajak cukai rokok akan dapat menyebabkan harga rokok sendiri menjadi naik dan takutnya membuat konsumen berpindah produk. Yang kedua, ada risiko harga saham turun. Metodenya yaitu analisis statik kerugian perusahaan dan analisis laporan keuangan. Deskripsi risikonya yaitu pasaran dalam risiko ini ialah peningkatan value bagi pemegang saham dapat disebabkan oleh menurunnya laba perseroan, menurunnya dividen yang dapat dibagikan pemegang saham atau EPS, meningkatnya biaya operasi, meningkatnya hutang dan biaya modal. Yang ketiga ada risiko kebakaran. Metodenya itu data kecelakaan. Deskripsi risikonya, sasaran dalam risiko ini ialah keselamatan kerja para karyawan yang bekerja dan aset-aset perusahaan. Penyebabnya antara lain tidak mengikuti prosedur pekerja yang aman dan penyalahgunaan alat, kelalaian dalam bekerja itu sendiri, atau hal lainnya yang terduga sekalipun. Terus yang keempat ada risiko yang terduga. Metodenya itu yaitu brainstorming. Deskripsinya, sasaran dalam risiko ini ialah semua pihak, baik karyawan maupun aset perusahaan. Karena jika ada kekurangnya kejelasan daripada pihak perusahaan menjelaskan bahaya-bahaya yang ada dalam perusahaan tersebut, hal ini dapat menyebabkan hal yang tak terduga, seperti kebakaran, bahan, atau terduga seperti kebakaran seperti kurangnya dan sebagainya sangat berdampak pada perusahaan. Terus yang kelima ada risiko defisit neraca. Metodenya yaitu identifikasi sumber-sumber risiko lingkungan politik. Definisi risikonya yaitu sasaran dalam risiko ini ialah faktor makroekonomi yang mana termasuk nilai tukar rupiah, defisit neraca, dan sentimen melemahnya negara berkembang. Penyebabnya adalah periode pramelu karena berdampak pada belanja konsumen dan faktor sebelumnya. Terus yang selanjutnya nomor 6 risiko PHK massal, yaitu analisis kontrak. Sasaran dalam risiko ini ialah karyawan, yang mana dapat menyebabkan pada kinerja karyawan dan pendapatan ekonomi karyawan, seperti saat ini wabah virus COVID-19. Membuat banyaknya aturan untuk karyawan WFA, sedangkan perusahaan harus terus produksi. Namun, adanya kebijakan seperti itu membuat perusahaan tidak bisa produksi, yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menjual produk dan mendapatkan pemasukan hasil dari penjualan produknya. Yang ketujuh, dapat menjadikan gangguan pada kesehatan wanita, terutama wanita hamil. Penyebabnya kurangnya kompensasi bagi karyawan wanita, terutama wanita hamil, menyebabkan perusahaan dapat menurunkan citra indeknya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibiani Fatih Mubarok. Baik, saya akan menjelaskan di pertemuan 9. Jadi di pertemuan 9 ini yang pertama ada kita disuruh berhitung model Altman Z-score. Jadi keterangannya itu total asetnya 69.097.219 rupiah. Modal kerjanya 23.281.152 rupiah. Laba ditahannya 49.914.959 rupiah. EBIT-nya 11.156.804 rupiah. Nilai total uangnya 23.933.934 rupiah. Nah, market value-nya yaitu 1.924.088.000 rupiah. Jadi perhitungan X1-nya yaitu hasil X1-nya yaitu 0,3369332708. Lalu perhitungan X2-nya 0,5194214725. Lalu perhitungan X3-nya 0,269.827.4586 dan X4-nya yaitu 0,043.462193. Nah,
rumusnya sendiri yaitu adalah 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 dan ditambah 0,6 dikali X4. Nah, hasilnya itu 0,40 ditambah 0,73 ditambah 0,90 dan ditambah 0,026. Totalnya yaitu 2,056, di mana batas bangkrut wilayah abu-abu. Lalu model yang kedua ada model Zmijewski. Keterangannya itu ROA-nya itu 10%, debit rasionya 2,88%, current rasionya 205,8%. Rumusnya itu min 4,3 dikurangi 4,5 dikali X1 dan ditambah 5,7 dikali X2 ditambah 0,004 dikali X3. Nah, yang mana min 4,3 diambil 0,45 ditambah 0,16 ditambah 0,008 yang hasilnya min 4,582 yang artinya beresiko atau diprediksi mengalami financial stress. Nah, lalu di model yang ketiga ada model Springett S-score yang mana keterangannya itu net profit before taxes-nya 10.479.242 rupiah, current liabilities-nya 22.3.567 rupiah, sales-nya 95.707.663 rupiah. Nah, perhitungannya yaitu X1-nya 0,3369332.708, X2-nya 0,1614653.117, X3-nya 0,476251961. Nah, X4-nya yaitu 1,385115991. Nah, rumusnya yaitu 1,03 dikali X1, 3,07 dikali X2, 0,66 dikali X3 ditambah 0,4 dikali X4. Yang mana hasilnya 0,3 ditambah 0,49 ditambah 0,31 dan ditambah 0,52 yang hasil akhirnya yaitu 1,692. Yang berarti tidak berpotensi bangkrut. Baik, di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pasiputra Nugraha. Saya di sini akan membacakan pertemuan yang ke-10. Yang pertama ada jenis resiko. Resiko naiknya cukai rokok. Metode identifikasi sumber-sumber resiko di lingkungan politik. Deskripsi resiko. Sasaran dalam resiko ini ialah naiknya pengeluaran untuk pajak cukai rokok akan dapat menyebabkan harga rokok sendiri menjadi naik dan takutnya membuat konsumen berpindah produk. Dampak resiko karyawan yang bekerja dan aset-aset perusahaan. Penyebabnya antara lain tidak mengikuti prosedur kerja yang aman, hanyalah gunaan alat kelalaian dalam bekerja itu sendiri atau hal lainnya yang tak terduga sekalipun. Dampak resiko 1,5 M, frekuensi resiko 250. Lalu ada resiko PHK massal, analisis kontrak. Sasaran dalam resiko ini ialah karyawan yang mana dapat menyebabkan para kinerja karyawan dan pendapat ekonomi karyawan masyarakat seperti saat ini wabah virus COVID-19 atau corona membuat banyaknya aturan untuk karyawan WFH, sedangkan perusahaan harus terus produksi. Namun dengan adanya kebijakan seperti itu membuat perusahaan tidak bisa produksi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menjual produk dan mendapatkan pemasukan hasil dari penjual produknya, yang akhirnya membuat PHK massal kepada karyawan. Dampak resikonya 100 juta dan frekuensinya 50. Dikasih sumber-sumber resiko lingkungan fisik. Deskripsi sasaran dalam resiko ini ialah perihal kerja wanita di bagian produksi, karena banyaknya bahan-bahan kimia yang digunakan dapat menjadikan gangguan pada kesehatan wanita, terutama wanita hamil. Penyebabnya kurangnya kompensasi bagi karyawan wanita, terutama wanita hamil, menyebabkan perusahaan dapat menurunkan citra image-nya. Dampak resiko 450 juta, frekuensi 120. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Biani Fatimah Barok. Saya akan menjelaskan di pertemuan 11 yaitu penerapan matriks ISO pada PT Gudang Garam. Yang pertama di sini ada jenis risiko, frekuensi, probabilitas, dampak dalam kurung rupiahnya juta, dan probabilitasnya. Jadi jenis risiko yang pertama adalah risiko naiknya cukai rokok. Frekuensinya 150, probabilitasnya 0,12, dampak atau jutanya itu 2000, berarti dalam artian 2M, dan probabilitasnya adalah 0,28. Lalu yang kedua adalah risiko harga saham turun, frekuensinya 200, probabilitasnya 0,16, dampaknya 1000, yang berarti 1M, probabilitasnya 0,14. Lalu yang ketiga adalah risiko kebakaran, frekuensinya 250, probabilitasnya 0,20, dampaknya 1.500 juta atau dalam kurung 1,5 miliar, probabilitasnya 0,21. Yang keempat adalah risiko yang tak terduga, frekuensinya 100, probabilitasnya 0,081, dampaknya itu 600 juta, probabilitasnya 0,085. Lalu yang kelima ada risiko defisit neraca, frekuensinya 120, probabilitasnya 0,097, dampaknya yaitu 300 juta, probabilitasnya 0,043, dan yang keenam ada risiko PHK massal, frekuensinya 50, probabilitasnya 0,040, dampaknya yaitu 100 juta, probabilitasnya 0,014, dan yang ketiga total dampak atau jutanya 7.000 juta atau 7M. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ilham Fadila. Saya akan menjelaskan di pertemuan ke-12 yaitu jenis risiko, pengelolaan risiko, dan penjelasan. Yang pertama, jenis risiko yaitu risiko naiknya cukai rokok. Pengelolaan risikonya yaitu menerima risiko, pendanaan risiko. Penjelasannya, penyesuaian harga akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat khususnya di bawah level. Jika daya beli masyarakat baik, maka kenaikan harga tidak akan berdampak negatif bagi penjualan perseroan. Yang kedua ada jenis risikonya yaitu risiko harga saham turun. Pengelolaan risikonya tidak menerima risiko atau pengendalian risiko menurut waktu. Penjelasannya yaitu membuat penjualan menaik dan memperbaiki sistem. Yang ketiga ada risiko kebakaran. Pengelolaan risikonya yaitu tidak menerima risiko atau mentransfer risiko ke pihak lain, pengendalian risiko menurut waktu dan menurut sebab kejadian pendekatan engineering. Penjelasannya yaitu meminimalisir sebaik mungkin. Yang keempat jenis risikonya yaitu risiko yang tak terduga. Pengelolaan risikonya yaitu tidak menerima risiko dalam kurung pengendalian risiko menurut waktu. Penjelasannya yaitu melakukan transformasi di segala bidang, membuat segala prosedur terkait pengarsipan. Dan yang ke-10 ada jenis risiko karyawan wanita. Pengelolaannya yaitu menerima risiko dalam kurung penanggulangan risiko. Penjelasannya yaitu memonitoring progresnya apabila normal dilanjutkan dan tidak terlalu dipermasalahkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Erlangga Wiratanubaya dengan NPM A101704446 akan menjelaskan pertemuan ke-13. Ke-1, risiko naiknya cukai rokok. Penerimaan risiko, pendanaan risiko, program penyelesaian harga. Penyelesaian harga akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat khususnya di level bawah. Jika daya beli masyarakat baik, maka kenaikan harga tidak akan berdampak negatif bagi penjualan perseorangan, sumber daya manusia dari perusahaan dan bagian keuangan. Risiko harga saham turun, tidak menerima risiko, pengendalian risiko menurut waktu. Program perbaikan sistem membuat penjualan menaik, memperbaiki sistem. Sumber daya
manusia dari perusahaan dan keuangan. Risiko kebakaran, tidak menerima risiko, mentransfer risiko ke pihak lain. Pengendalian risiko menurut waktu dan menurut sebab kejadian. Pendekatan engineering, program penanganan kebakaran, meminimalisir sebaik mungkin dan memberikan tahapan-tahapan penanganannya. Sumber daya manusia dari perusahaan tentang keuangan dan dari luar perusahaan. Risiko yang tak terduga, tidak menerima risiko, pengendalian risiko menurut waktu. Program transparansi, melakukan transformasi di segala bidang. Membuat segala kemungkinan dengan penanggulangan risikonya. Sumber daya manusia keuangan. Risiko defisit neraca, tidak menerima risiko, pengendalian risiko menurut sebab kejadian melalui pendekatan hubungan kemanusiaan. Program pembaruan sistem marketing, melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan push pada penjualan. Manajemen sumber daya manusia keuangan. Keenam, risiko PHK massal, tidak menerima risiko, pengendalian risiko menurut sebab kejadian melalui pendekatan hubungan kemanusiaan dan menurut waktu. Program kebijakan ketenaga kerjaan, membuat penanggulangannya dengan membuat penyiapan pesangon apabila ada PHK massal. Sumber dokumen, berkas pengadaan, review produsen terkait perasipan. Sumber daya manusia dari perusahaan. Risiko karyawan wanita, menerima risiko penanggulangan risiko. Program pemberdayaan tenaga kerja wanita, memonitoring progresnya apabila normal dilanjutkan dan tidak terlalu mempersalahkan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan khususnya terima kasih untuk Bapak Gatot telah membimbing kami, telah menjadi wali kelas dalam mata kuliah manajemen risiko. Semoga Bapak diberi kesehatan selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.